Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih kawan-kawan PPK, pejabat pembuat komitmen, dan juga Pokmil, Pokja Pemilihan, dan juga pejabat pengadaan, serta pihak KPA mungkin itu yang mewakili. Alhamdulillah, terima kasih. Kamis ini kita bertemu lagi di pembahasan setiap Kamis, yaitu diskotik, diskusi online tiap Kamis. Karena ini mudah-mudahan berjalan terus dengan topik yang lagi seru, lagi diminati, yang lagi dibutuhkan oleh Bapak Ibu semuanya terkait dengan kompetensi, baik itu level 1, level 2, 3, dan 4 untuk jabatan fungsional tertentu untuk Pokja atau Pokmil, dan juga kompetensi pejabat pembuat komitmen, baik itu tipe C dan tipe B. Hari ini kita sudah hadir dua narasumber. Narasumber pertama Pak Iksan, beliau adalah motivator sekaligus penulis buku dan praktisi pengadaan barang jasa di Provinsi Maluku Utara. Yang kami banggakan, beliau meluangkan waktu khusus dan bagi ilmu beliau terkait dengan pengadaan barang jasa di Maluku Utara. Nanti kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan buku-buku beliau, mungkin hari ini ada bonus pembagian buku dari beliau. Jika ada yang aktif mungkin ya, karena saya tahu beliau punya cara mengajar itu, siapa yang aktif dapat buku dari beliau, seperti itu. Terima kasih Pak Iksan sudah bersedia hadir. Dan nanti yang akan bergabung di sesi kedua, kita lanjut nanti Pak Jumarlan yang akan membahas terkait dengan kompetensi PPK tipe B berdasarkan pelatihan kompetensi, dan beliau sudah selesai mengikutinya dan sudah seminar, dan terakhir beliau sudah diuji melalui ujian kompetensi pelatihan tipe B berdasarkan pembelajaran online. Di situ beliau sudah mendapatkan angin segar dari penguji, karena setiap diuji pasti akan diberikan rekomendasi apakah layak atau tidak. Itu nanti kita dengar cerita dari beliau. Dan ada kawan kita Pak Muhammad Iksan juga dari Kominfo ya. Beliau juga sementara berjalan mengikuti pelatihan TPB. Nanti Pak Muhammad Iksan juga bergabung dengan Pak Jumarna nanti untuk membagi pengalaman buat kawan-kawan kita yang ingin mengikuti pelatihan ini. Terkait dengan penyusunan kompetensi portofolio nanti yang akan disusun akan dipandu oleh Pak Kabak kita, yaitu Pak Abdul Farid Hasan. Beliau nanti yang memandu acara ini sambil diskusi bebas kita nanti, karena acara ini bukan sifatnya resmi yang begitu perlu nanti ada diarahkan cuma satu dua penanya, tidak. Bapak Ibu mau bertanya bebas di sini karena ini kita sifatnya diskusi online. Jadi nanti dipandu oleh Pak Farid. Tanpa berpanjang lebar, saya serahkan diskusi online ini ke Pak Farid. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Sudah siang di wilayah timur, maaf saya di wilayah barat, jadi saya masih kerasa pagi. Ya, mudah-mudahan kita semua masih sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di forum diskotik ya namanya. Diskotik ini mengingatkan saya pada hal-hal yang bagus sebenarnya ya. Jangan kita menganggap diskotik itu hal yang jelek gitu. Diskotik ini adalah diskusi dan konsultasi online tiap Kamis itu. Jadi Kamis ini bukan cuma sekedar puasa, tapi kita juga diskusi. Gitu. Ya. Ini salah satu gagasan dari Pak Takdir sebagai reformer. Beliau pandangan beliau bahwa salah satu inovasi yang dibuat beliau yaitu dengan harus adanya forum yang secara continuous dan itu setiap minggu harus ada begitu. Karena menurut beliau, bahkan menurut kami semua, bahwa pengadaan barang jasa itu sebenarnya harus
banyak diskusi itu. Karena kita tahu bahwa pengadaan barang jasa itu kadang-kadang tidak dapat diselesaikan secara tekstual. Ya. Banyak aturan-aturan yang secara tekstual, tapi kemudian yang kita hadapi itu banyak yang tidak termuat dalam teks itu. Sehingga kita memang butuh penyamaan persepsi. Nah, di klinik konsultasi juga ini juga bagian dari tupoksi Biro Pengadaan Barang Jasa dalam memfasilitasi para pelaku pengadaan, khususnya dalam pengadaan barang jasa ini. Nah, hari ini semana agenda kita ada dua materi secara umum, yaitu pertama terkait dengan pemenuhan jabatan fungsional PBJ di Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Kota yang nanti disampaikan oleh Pak Iksan, SE, MSI, dan kandidat doktor, beliau, ya, Kabak Pembinaan SDM. Dan kedua nanti ada dari Pak Zumarlan, beliau juga mantan Kabak Pembinaan SDM dan sekarang sudah menjadi salah satu kepala bidang di Bapeda Provinsi. Beliau dengan semangat akan nanti bisa menyampaikan pengalaman beliau ketika mengikuti pelatihan bahkan sampai ke uji kompetensi PPK TPB. Jadi sebagai informasi juga beliau menurut saya sudah kompeten, ya. Jadi beliau nanti bisa kita ambil lah bagaimana apa sih yang ditanya oleh asesor di saat uji itu, apa sih yang harus dipersiapkan, walaupun Pak Zumarlan ini mengikuti uji kom itu berdasarkan melalui pelatihan, ya, bukan melalui portofolio pekerjaan, ya, tapi melalui portofolio pelatihan. Jadi ada dua hal, ada portofolio dari pelatihan dan juga tadi ada portofolio dari pengalaman pribadi sebagai PPK itu. Dan itu sudah kami konsultasikan bahwa bisa kita uji kom tanpa ikut pelatihan, tetapi harus ada portofolionya, portofolio kerjanya. Nah, mungkin itu hari ini yang akan kita bahas secara umum, tapi tidak tertutup kemungkinan ada hal-hal lain yang bisa kita diskusikan sepanjang terkait pengadaan barang jasa itu terbuka. Nah, untuk yang pertama, saya berikan kesempatan, ya, kepada Pak Iksan nih, Pak calon kandidat doktor ini. Ya, beliau nanti akan menyampaikan terkait dengan bagaimana sih pemenuhan JFBJ di Maluku Utara yang tadi saya kira di awal tadi sudah disampaikan oleh salah satu Pak Aci mengatakan bahwa di portal PPSDM itu Maluku Utara itu baru sekitar 20 atau 24 itu, ya, atau 28 JFBJ. Nah, bagaimana sih kita memenuhi itu sementara di aturan itu berdasarkan Perpres itu kan batas sampai 31 Desember, ya. Nah, bagaimana kalau sampai 31 Desember misalnya Kabupaten Haltim atau Kabupaten Halsel belum ada JFBJ? Apa konsekuensinya? Siapa yang menjalankan nanti proses pengadaan, proses pemilihan di sana? Nah, itu kita juga perlu pikirkan. Tapi saya beberapa kali saya ngobrol sama teman-teman, ya. Mereka buat bilang gini, ya pasti LKPP pasti mundurkan lagi waktu itu karena belum cukup. Ya, kita terbiasa dengan itu. Tapi kita berharap bahwa semoga mudah-mudahan ada strategi untuk kita segera untuk bisa memenuhi JFBJ. Oke, tanpa mengurangi waktu, saya persilakan Pak Iksan waktu dan layar untuk bisa memaparkan materi yang disampaikan. Silakan Pak Iksan. Oke, terima kasih Pak Kabak, Pak Farid atas kesempatannya. Yang kami hormati seluruh pejabat struktural Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Maluku Utara, Pak Bapak Reformer, Pak Takdir Ali Mahmud yang sudah menginisiasi kegiatan ini, seluruh peserta undangan yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera buat kita sekalian. Bapak dan Ibu yang kami hormati, siang ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam forum meskipun hanya via Zoom, ya, karena memang pembelajaran saat ini pasca COVID ini itu kita lebih banyak belajar via Zoom karena ini juga lebih menghemat biaya dan seterusnya. Meskipun Pak Farid bilang tadi, ya ada diklat-diklat tertentu yang ASN juga butuh
refreshing, makanya ikut di Baik, hari ini ini sudah putaran ketiga ya, Pak Reformer ya. Siap, ya. Ya, putaran ketiga dengan tema bagaimana kita memenuhi kompetensi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa serta kompetensi untuk pejabat pembuat komitmen khususnya tipe C dan tipe B. Ya, pertama kita melihat potret pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan. Secara keseluruhan kita lihat bahwa pengadaan barang dan jasa dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan alokasi anggaran untuk pengelolaan barang dan jasa. Nah, Presiden kita Pak Insinyur Joko Widodo terkait dengan pengadaan barang dan jasa, beliau menyampaikan kurang lebih 5 hal bagaimana kita meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam rangka mendorong karya atau ya karya anak bangsa, mengapresiasi itu dengan menggunakan produk dalam negeri. Kemudian beliau juga mendorong kita meningkatkan porsi pengadaan barang dan jasa ini dialokasikan untuk usaha mikro, kecil, dan koperasi. Kemudian kita memastikan transparansi pengadaan barang dan jasa. Saya pikir untuk transparansi pengadaan barang dan jasa Maluku Utara insya Allah sudah bisa memenuhi itu. Kemudian mengupayakan efisiensi belanja pemerintah. Nah, ini efisiensi belanja pemerintah ini mungkin Pak Farid mungkin lebih tahu efisiensi pengadaan barang dan jasa di Maluku Utara. Bagaimana selisih antara pagu HPS dan HPS dengan penawaran. Mungkin setelah ini nanti akan disampaikan oleh Pak Farid. Mungkin efisiensi itu yang bisa didorong kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan kesejahteraan bagi para pengelola pengadaan barang dan jasa, khususnya pejabat fungsional PBJ. Kemudian juga Bapak Presiden mendorong bagaimana penyerapan anggaran, ya, anggaran pemerintah baik APBN maupun APBD. Makanya di akhir tahun APBD untuk kementerian misalnya itu sudah jalan. Cuman kita di Maluku Utara, insya Allah Biro PBJ akan mendorong di akhir tahun sudah ada atau sudah bisa dilaksanakan tender dini ya, atau minimal di awal tahun. Ya, next. Nah, ini adalah gambaran monitoring rencana umum pengadaan yang ada di website LKPP, bahwa RUP yang sudah tayang per Mei 2023 itu ada 1.066,40 triliun, di mana progres pelaksanaannya sudah 282,52 triliun atau realisasinya kurang lebih 26,67. Itu juga dengan katalog. Nah, untuk katalog Maluku Utara sudah terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang melalui tender dan seterusnya itu bisa kita lihat. Namun untuk katalog lokal, nah ini kita sementara mendorong, alhamdulillah di Provinsi Maluku Utara sudah ada lebih dari 2.697 produk yang tayang yang disediakan oleh 142 penyedia. Begitu juga di kabupaten kota, di Ternate, bahkan Ternate itu jumlah produknya itu lebih banyak dari provinsi, meskipun jumlah penyedianya tidak sebanyak provinsi. Kalau provinsi Maluku Utara itu 142, di kota Ternate baru 89. Yang paling kecil itu ada di Sula, baru 71 produk dari yang disediakan oleh 9 penyedia. Nah, meskipun sudah tayang di katalog lokal, namun ada beberapa daerah. Kalau di 2022 misalnya kita lihat di tabel ini, di 2022 ada 4 kabupaten kota, yaitu Halmahera, 4 kabupaten ya, Halmahera Timur, kemudian Pulau Taliabu, Halmahera Tengah, dan Kepulauan Sula itu tidak ada proses transaksi, meskipun katalog produknya sudah tayang, namun tidak ada proses belanja ya, proses transaksi. Nah, itu dari 2022. Kemudian kalau kita lihat 2023,
per bulan Juni itu yang belum melakukan transaksi itu ada di 3 kabupaten, yaitu Halmahera Tengah, Halmahera Barat, dan Kepulauan Sula. Itu belum ada proses transaksi khususnya belanja di atau pembelian purchasing melalui katalog elektronik. Ya, next. Nah, untuk mendorong pengadaan barang jasa yang lebih baik dibutuhkan sumber daya manusia pengelola pengadaan barang dan jasa. Nah, terkait dengan sumber daya SDM PBJ ini secara khusus diatur di Peraturan LKPP nomor 7 tahun 2021. Nah, SDM PBJ itu ada 3, yaitu sumber daya pengelola fungsi PBJ, itu terdiri dari pengelola PBJ yaitu pejabat fungsional PBJ yang pertama, kemudian muda dan media. Nah, berbeda dengan JF yang lain. Kalau misalnya kita lihat di JF Widya Suara misalnya, dia sampai ada 4 level, jadi sampai utama ya, Widya Suara utama. Kalau kita misalnya lihat untuk dosen, dia juga 4 level, jadi asisten ahli, kemudian lektor kepala, dan terakhir profesor atau guru besar. Nah, sumber daya pengelola PBJ itu dia hanya baru sampai 3 level. Nah, sekarang masih sementara digodok untuk JF pengelola pengadaan utama. Kemudian ada personil lainnya. Kemudian sumber daya yang lain yaitu sumber daya perancang kebijakan dan sistem pengadaan barang dan jasa, di mana SDM ini melaksanakan tugas sebagai perancangan kebijakan dan bisa berada di LKPP, bisa juga ada di KLPD, Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dan sumber daya pendukung ekosistem PBJ yang ketiga yaitu sumber daya pendukung ekosistem PBJ. Nah, ada kurang lebih 6 sumber daya pendukung, yaitu yang pertama advokasi dan pendampingan pengadaan barang dan jasa. Nah, untuk yang pertama ini Bapak dan Ibu yang tertarik bisa mengikuti pelatihan ya yang dilaksanakan oleh LKPP, kemudian nanti akan di-SK-kan sebagai pendamping pengadaan barang jasa. Kemudian yang kedua probity advisor, kemudian ketiga mediator, konsiliator, arbiter pada layanan penyelesaian sengketa kontrak. Jadi misalnya ada sengketa kontrak antara penyedia dengan PPK dan seterusnya, atau dengan PA, bisa diselesaikan, tidak perlu harus ke pengadilan, tetapi cukup di layanan penyelesaian sengketa kontrak yang ada di LKPP, dan ini pelayanannya gratis, tidak berbayar. Kemudian yang keempat, memberi keterangan ahli. Nah, ini yang disediakan oleh LKPP, kemudian bisa diminta oleh di persidangan ya, untuk memenuhi ketika ada proses yang melibatkan para pelaku pengadaan barang dan jasa. Bisa dimintai keterangan dari pemberi keterangan ahli atau PK. Kemudian ada anggota Dewan Sengketa Non-Konstruksi dan sengketa konstruksi. Ya, next. Nah, ini ya sekilas yang tadi juga sama. Next saja. Nah, untuk sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang dan jasa, itu terdiri dari yang sudah disampaikan tadi, JF PBJ, kemudian personil lain. Nah, JF PBJ dan personil lain itu wajib memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa yang mengacu pada Kamus Kompetensi Teknis. Nah, sesuai dengan pasal 74A di Perpres 16/2018 yang dirubah ke Perpres 21/2021, itu dia menahkan bahwa sampai dengan 31 Desember itu 2023 masih menggunakan sertifikat tingkat dasar atau sertifikat kompetensi level 1. Namun per 1 Januari 2024 seluruh PPK wajib memiliki kompetensi PPK, baik yang melalui jalur portofolio maupun melalui jalur pelatihan.
Nah, minggu kemarin kita sudah berdiskusi di forum yang sama, menghadirkan Pak Risman sebagai salah satu pelaku yang sudah mendorong kompetensi PBJ melalui portofolio. Nah, hari ini kita akan mendengar secara langsung bagaimana Pak Alan menyampaikan prosesnya, bagaimana mengikuti pelatihan TPB hingga selesai sampai uji kompetensi. Kami juga menyampaikan selamat kepada Pak Alan yang sudah memberikan contoh kepada teman-teman yang lain yang sudah berpengalaman sebagai PPK maupun yang ingin berkeinginan menjadi PPK untuk bisa juga melewati atau melalui jalur pelatihan. Ya. Nah, tapi untuk pelatihan ini, itu kalau kita mau ikut pelatihan TPB, maka Bapak dan Ibu harus mengikuti pelatihan TPC terlebih dahulu. Kalau yang jalur pelatihan. Jadi mengikuti TPC secara MOC, kemudian dinyatakan lulus kompeten, kemudian lanjut ke pelatihan TPB. Namun untuk jalur portofolio itu tidak perlu Bapak dan Ibu mengikuti pelatihan TPC, PPK TPC. Bisa langsung ke pelatihan TPB. Nah, jadi untuk pelatihan PPK TPC itu bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu yang belum memiliki pengalaman. Pengalaman sebagai PPK. Nah, bisa mengikuti TPC terlebih dahulu, kemudian lanjut ke TPB. Oke. Ya, lanjut saja, next. Ya, next saja. Ini sudah disampaikan tadi. Nah, standar kompetensi untuk pengadaan barang dan jasa itu ada 3 ya. Ada standar kompetensi level 1, kemudian standar kompetensi untuk jabatan fungsional tadi, kemudian yang ketiga untuk personil yang lain. Nah, terkait dengan PPK, ini dia masuk dalam standar kompetensi personil yang lain ya, standar kompetensi PPK. Ya, next. Nah, bagaimana dengan potret di Maluku Utara? Nah, untuk di Maluku Utara sesuai dengan surat dari Menteri PAN RB yang beliau hadir pada hari ini, ya, itu surat Menpan tertanggal 26 November 2021 menyetujui usulan kebutuhan JF PBJ di Provinsi Maluku Utara, yaitu untuk pengelola PBJ ahli madya itu sebanyak 3 orang. Kemudian untuk ahli muda sebanyak 15 orang. Nah, yang paling banyak ini adalah ahli pertama. Nah, bagaimana dengan keterisian atau ya jumlah PNS yang sudah masuk menjadi JFPBJ dari 3 kuota yang disediakan oleh Menpan yang sudah disetujui, itu baru terisi 2 orang, yaitu Ibu Farida sama Pak Isat untuk madya. Kemudian untuk muda itu dari 15 orang itu baru terisi sebanyak 12 orang, atau masih kita saat ini masih kekurangan 1 orang, 3 orang ya untuk muda. Nah, yang paling banyak PR kita saat ini yaitu kita masih kekurangan 21 orang dari 6 orang. Kuota 27 orang, 6 orang sudah terisi, itu pun 5 orang dari CPNS. 1 orang itu dari ya pelaksana, kemudian masuk ke JF pertama. Informasi yang kami dapat dari BKD Provinsi Maluku Utara bahwa insya Allah tahun ini itu rekrutmen PNS ya itu hanya ada di 3 kementerian lembaga. Nah, untuk seluruh daerah, provinsi maupun kabupaten kota itu tidak ada pengangkatan CPNS, yang ada adalah pengangkatan P3K. Nah, informasi yang kami dapat, insya Allah ada kuota kalau tidak salah 5 atau 6 orang P3K yang akan masuk, yang dialokasikan untuk P3K di pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk PBJ ahli pertama ya. Nah, kalau sudah ada 5, insya Allah dia ya bertambah. Nah, untuk saat ini sudah ada 44,4% atau ya masih belum sampai 50%. Sementara target dari LKPP itu kuota itu harus terisi minimal 60% dari kuota. Dan ada tangan
kurang lebih ya 20% atau masih kurang ya, minimal kita mengisi tambah 8 orang JFPBJ yang tersebar baik di Madya, Muda maupun Pertama. Nah, slide ini kita bisa lihat keterisian. Jadi secara Maluku Utara kabupaten kota itu dari Menpan sudah menetapkan kota. Yang paling banyak Maluku Utara 45 orang. Ini ya, jumlahnya sama dengan jumlah anggota DPRD provinsi 45 orang. Kemudian Kota Tidore Kepulauan itu 13 orang. Kemudian Altim 18 orang. Kemudian Halut 14, Halmahera Selatan 29, Halmahera Tengah 31. Namun keterisian itu baru terisi di 3 kabupaten, ya, 3 kabupaten, yaitu Kota Tidore 3 orang yang aktif, ya, yang aktif saat ini, Halmahera Timur 4 orang, dan Halmahera Utara 1 orang. Nah, mungkin Ternate dan kabupaten lain sementara proses, insya Allah dalam waktu dekat sudah terisi. Atau mungkin sekarang sudah terisi karena data ini data per bulan Juni 2023. Ya, next saja. Nah, ini adalah kompetensi dan kelas jabatan fungsional. Jadi instansi pembina untuk pengadaan barang dan jasa, itu instansi pembinanya adalah LKPP. Kalau teman-teman perencana berarti ada di BPE Bappenas. Kemudian kalau Widya Suara itu ada di LAN. Kalau analis kebijakan juga ada di Lembaga Administrasi Negara. Nah, instansi pembina ini berperan sebagai human capital business partner. Jadi bagaimana mereka instansi pembina ini mendorong dan mempersiapkan pejabat-pejabat fungsional untuk melakukan uji kompetensi. Nah, di satu sisi juga pejabat fungsional itu wajib mengembangkan kompetensi sesuai dengan minat dan kebutuhan dalam sistem pembelajaran terintegrasi. Nah, hari ini diskusi online, diskotik ini juga dalam rangka mendorong pembelajaran khususnya untuk pelaku pengadaan barang dan jasa. Next. Nah, bagaimana dengan pengangkatan jabatan fungsional? Nah, untuk pengangkatan jabatan fungsional itu melalui 4 pintu, ya. Yang pertama, pengangkatan pertama itu melalui tes CPNS maupun melalui P3K. Kemudian yang kedua, kalau untuk yang pengangkatan pertama itu setelah dinyatakan lulus sebagai CPNS, nah jabatan fungsionalnya itu akan dilantik atau diserahkan SK-nya itu bersamaan dengan SK 100% atau SK PNS. Jadi hari itu dia dilantik dikasih SK 100%, SK sebagai PNS, bisa juga di hari itu, di hari yang sama dilantik sebagai pejabat fungsional pertama. Nah, untuk perpindahan dari jabatan lain. Nah, untuk perpindahan dari jabatan lain, setelah keluarnya Permenpan 1 2023, kemudian diperkuat dengan Peraturan Kepala BKN nomor 1 atau nomor 3 2023, itu bahwa perpindahan jabatan, kalau regulasi sebelumnya itu mengacu pada pangkat dan golongan. Namun untuk perpindahan jabatan, baik jabatan fungsional, ini khususnya jabatan fungsional, ya, karena Permenpan 1 2023 itu mengatur tentang jabatan fungsional. Nah, perpindahan jabatan untuk sebelumnya itu berdasarkan pangkat dan golongan. Namun di Permenpan 1 2023 itu perpindahan jabatan fungsional dari jabatan baik pelaksana ke fungsional maupun itu berdasarkan jabatan, ya, jabatan yang diduduki sekarang. Kemudian batas untuk perpindahan itu harus disampaikan paling lambat 6 bulan sebelum batas usia perseratan, usia perseratan. Kemudian untuk JF ahli utama, karena ini di JFPBJ belum ada, ya kita tidak usah bahas untuk. Nah, untuk penyesuaian atau penyetaraan yang kemarin dilakukan di akhir Desember itu dalam rangka penataan birokrasi. Nah, itu juga salah satu pintu untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional. Nah, yang terakhir adalah pintu promosi. Nah, pintu promosi ini
Jadi teman-teman yang JF jabatan fungsional baik PBJ, analis kebijakan, perencana dan seterusnya itu bisa dipromosikan. Promosinya bisa secara diagonal atau pindah sesama ya satu ini, atau bisa secara vertikal. Misalnya JF ahli utama itu bisa diangkat menjadi JPT Madya atau JPT utama. Atau JF ahli Madya misalnya bisa dipromosikan menjadi JPT Pratama dengan proses mengikuti seleksi terbuka. Nah, ini yang tadi kami sampaikan terkait dengan Permenpan 1 2023 tentang jabatan fungsional. Kemudian didorong dengan peraturan BKN itu mempersyaratkan bahwa perpindahan jabatan itu berdasarkan jabatan yang diduduki saat ini. Misalnya pejabat administrator atau kepala bagian atau kepala bidang yang mau pindah ke jabatan fungsional PBJ, maka wajib mengikuti uji kompetensi, kemudian setelah lulus akan diangkat sebagai jabatan fungsional pengelola ahli madya. Atau pejabat pengawas, misalnya Kasubag atau kepala seksi, karena di provinsi ada beberapa jabatan eselon 4, misalnya di Satuan Polisi Pamung Praja, itu eselon 4-nya itu semuanya masih struktural. Atau di biro-biro eselon 4 untuk tata usaha atau yang menangani tentang kepegawaian itu masih eselon 4. Kecuali kita di biro PBJ itu semuanya sudah fungsional. Nah, untuk pejabat pengawas ketika dia mau pindah menjadi JF pengelola pengadaan barang dan jasa, maka mengikuti uji kompetensi kemudian diangkat ke dalam jabatan ahli muda. Begitu juga dengan pelaksana. Ketika pelaksana mau masuk ke jabatan pengelola pengadaan barang dan jasa, dia mengikuti uji kompetensi, dinyatakan lulus, kemudian diangkat menjadi JF PBJ ahli pertama. Dari ini kalau kita mengacu ke pasal 21 ayat 2. Jadi meskipun ASN itu dia memiliki pangkat saat ini, itu pangkat 3C atau bahkan 3D, ketika dia mau masuk JF PPBJ, maka dia wajib mengikuti uji kompetensi, dan kemudian ketika lulus, diangkat menjadi JF PBJ ahli pertama. Ya, next. Nah, untuk peserta yang mengikuti uji kompetensi sampai dengan 30 Juni kemarin, karena peraturan Permenpan 1 2023 ini berlaku efektif itu mulai 1 Juli 2023. Jadi bagi ASN Bapak dan Ibu atau teman-teman Bapak dan Ibu yang sudah lulus uji kompetensi per 30 Juni, maka prosesnya itu mengikuti ketentuan yang lama. Namun untuk ASN yang akan mengikuti uji kompetensi di atas 1 Juli, maka usulan prosesnya itu menyesuaikan dengan Permenpan 1 2023 dan peraturan kepala BKN ya, peraturan BKN nomor 3 2023. Nah, kemudian ini adalah kami kutip dari surat kepala LKPP tertanggal 31 Juli kemarin. Nah, di poin 4 disyaratkan bahwa proses perpindahan itu harus memperhatikan ketersediaan atau kuota formasi. Nah, makanya kita di pemerintah provinsi kita masih membuka untuk JF Madya, masih 1 orang masih bisa ini. Nah, sekarang atau sementara saat ini Pak Mansur sementara mengikuti proses untuk pindah jenjang dari muda ke Madya. Kemudian di poin 5 di surat kepala LKPP tanggal 31 Juli itu disyaratkan bahwa tata cara uji kompetensi, tata cara perpindahan itu sementara keputusan Deputi nomor 13 2021 sementara dalam revisi, dan sistem informasi perpindahan JFPBJ juga dalam proses pengembangan. Nah, untuk sistem informasi perpindahan JFPBJ ini admin sistem informasinya ini Bapak Reformer ya, Pak Takdir. Ya, beliau yang admin sistem informasi perpindahan JF PPBJ. Ya, next. Nah, ini adalah
kompetensi PPK. Ini saya secara umum saja, nanti secara detail akan disampaikan oleh Pak Zumarlan. Jadi untuk tipologi PPK ada 3, PPK tipe C, tipe B, dan tipe A. Tipe C ini yang sederhana, kemudian tipe B bukan sederhana, bukan juga kompleks, dan tipe A adalah yang kompleks. Ya. Jadi tipe C itu pengelola kontrak, itu adalah kontrak sederhana, kemudian PPK ini dia mengelola paket-paket yang bersifat operasional, rutin, standar, dan berulang. Kemudian ada PPK tipe B. Nah, Bapak dan Ibu yang mengikuti portofolio nanti berikut, itu adalah PPK yang mengelola kontrak secara umum yang tidak termasuk dalam kategori sederhana maupun kategori kompleks. Sementara ada satu level lagi atau tipologi PPK yang ketiga, yaitu tipe A, yaitu pengelolaan kontrak yang kompleks, kemudian berisiko tinggi, memiliki teknologi tinggi, peralatan desain khusus, dan penyediaan jasa asing. Nah, ini adalah persyaratan sertifikasi kompetensi yang akan Bapak dan Ibu harus persiapkan ya. Persyaratannya harus memiliki sertifikat kompetensi level 1 atau tingkat dasar, kemudian minimal pendidikannya S1 atau diploma 4 dengan pangkat paling rendah adalah golongan 3A atau penata muda, kemudian harus ada surat tugas ya dari instansi peserta sertifikasi, kemudian menyiapkan portofolio, kemudian harus ada surat pengajuan dan pas foto ya, pas foto terbaru. Nah, portofolio itu berisi surat keterangan pengangkatan sebagai PPK, kemudian sertifikat keikutsertaan dalam pelatihan sebagai pelatihan PPK, dan pengalaman hasil pelatihan uji kompetensi PPK. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan bagaimana kita memenuhi pemenuhan jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa, dan sekilas tentang kompetensi PPK di pengadaan barang dan jasa. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan ke Pak Farid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ambil alih mengganti Pak Farid ya. Oh. Karena Pak Farid sementara perjalanan ke LKPP.